Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai AIS Development Strategies atau strategi pengembangan sistem informasi akuntansi. Nah, semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, sebelum itu perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rahmadina Kurnia dengan NPM 179, lalu ada Firlianda dengan NPM 190, lalu yang ketiga ada Tania Dwi dengan NPM 191, lalu ada saya Farah Aprilia dengan NPM 245, lalu ada Gadis Junita dengan NPM 272. Yang pertama kita akan membahas mengenai pendahuluan. Jadi, perusahaan itu sekarang mengalami kesulitan berikut saat mengembangkan sistem informasi akuntansi. Nah, kesulitan yang pertama itu ada permintaan pengembangan yang sangat banyak sehingga proyek tertunda selama bertahun-tahun. Lalu yang kedua ada pengguna menemukan bahwa sistem informasi akuntansi baru ini tidak memenuhi kebutuhan mereka. Lalu yang ketiga, pengembangan memakan waktu lama sehingga sistem tidak lagi memenuhi kebutuhan perusahaan. Lalu setelah itu, pengguna tidak menentukan kebutuhan mereka secara memadai karena mereka tidak tahu apa yang mereka butuhkan atau mereka tidak dapat mengomunikasikan kebutuhan tersebut kepada pengembang sistem. Lalu yang terakhir, perubahan sulit dilakukan setelah persyaratan dibekukan. Baik, yang pertama yaitu pembelian perangkat lunak. Pada masa awal komputer, sulit untuk menemukan perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Namun situasi ini sudah berubah. Sebuah survei oleh Deloitte and Touch menemukan bahwa sebagian besar kepala bagian informasi atau CIO mengharapkan untuk mengganti sistem mereka saat ini dengan paket perangkat lunak yang tersedia secara komersial. Banyak organisasi, terutama yang besar, membeli paket Enterprise Resource Planning yang mengintegrasikan semua aspek organisasi perusahaan. Bab 2 membahas lebih dalam mengenai sistem ini. Nah, berikut adalah beberapa contohnya, yaitu yang pertama ada Hard Rock Cafe. Ini membeli perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan dan mengirimkan penawaran promosi kepada 225.000 pelanggan. Setahun kemudian, keuntungan dari peningkatan jumlah pelanggan telah membayar sistem baru tersebut. Lalu yang kedua ada Wellpoint Health Networks. Dia memasang perangkat lunak untuk penggajian manfaat dan sumber daya manusia agar karyawan dapat mengelola manfaat mereka sendiri, sehingga menghemat $400.000 per tahun. Lalu yang terakhir ada Pacific Gas and Electric merespon deregulasi listrik di California dengan menghabiskan waktu 3 tahun dan 204 juta untuk memasang sistem informasi pelanggan terbesar di industri utilitas. Lalu selanjutnya yaitu proses pengembangan sistem. Perangkat lunak komersial adalah program yang dijual di pasar terbuka untuk berbagai pengguna dengan kebutuhan yang serupa. Sistem Turki adalah perangkat lunak dan perangkat keras yang dijual sebagai paket, di mana vendor menginstal sistem dan pengguna hanya perlu menyalakan kunci. Biasanya ditulis oleh vendor yang berspesialisasi dalam industri tertentu. Penyedia software as a service atau SaaS adalah perusahaan yang menyewakan aplikasi perangkat lunak berbasis cloud yang dapat diakses pelanggan melalui internet. Perangkat lunak komersial dijual kepada pengguna dengan kebutuhan yang mirip sistem Turki. Adalah perangkat lunak dan perangkat keras yang dijual sebagai paket. Vendor menginstal sistem dan pengguna hanya perlu menyalakan kunci. Lalu masalah utama dalam perangkat lunak adalah perangkat lunak tersebut mungkin tidak memenuhi semua kebutuhan informasi perusahaan. Hal ini dapat diatasi dengan memodifikasi perangkat lunak tersebut. Sekitar 90% perangkat lunak di Dow Chemical telah dimodifikasi agar sesuai dengan proses bisnisnya. Sisanya ditulis di internal perusahaan. Sebaiknya modifikasi dilakukan oleh vendor karena modifikasi yang tidak sah mungkin tidak didukung oleh vendor dan dapat membuat program menjadi tidak dapat diandalkan. Penyedia SaaS menyediakan aplikasi perangkat lunak berbasis cloud yang dapat diakses pelanggan melalui internet. Ini memberikan skalabilitas seiring pertumbuhan bisnis dan akses global ke informasi. Ini juga mengotomatisasikan pembaruan perangkat lunak, memungkinkan perusahaan fokus pada kompetensi keuangan inti daripada masalah teknologi informasi, dan dapat mengurangi biaya perangkat lunak secara overhead administrasi. Ini adalah salah satu contoh layanan komputasi. Lalu perusahaan yang membeli perangkat lunak AIS
mengikuti siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC normal. Untuk hal-hal berikut seperti selama desain sistem konseptual, perusahaan menentukan apakah perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan AIS tersedia dan jika ada, apakah ada yang akan membelinya atau membuat sendiri. Beberapa langkah desain fisik, implementasi, dan konversi dapat dihilangkan. Misalnya, perusahaan biasanya tidak perlu merancang, mengkode, dan menguji modul program atau mendokumentasikan program komputer. Lalu ada memilih vendor. Vendor dapat ditemukan melalui rekomendasi di konferensi, di majalah industri, dan di internet. Pemilihan harus dilakukan dengan hati-hati karena vendor yang kurang pengalaman, modal yang tidak mencukupi, atau produk yang buruk dapat bangkrut dan meninggalkan pelanggan mereka tanpa dukungan. Lalu ada permintaan proposal. RFP adalah permintaan yang untuk vendor agar mengajukan tawaran pada sistem yang memenuhi kebutuhan yang ditentukan oleh perusahaan. Lalu ada mendapatkan perangkat keras dan perangkat lunak. Perusahaan yang membeli sistem besar atau kompleks mengirimkan permintaan proposal kepada vendor, meminta mereka untuk mengusulkan sistem yang memenuhi kebutuhan. Proposal terbaik akan diselidiki untuk memverifikasi apakah kebutuhan perusahaan dapat dipenuhi. Menggunakan RFP penting karena yang pertama menghemat waktu, yang kedua menyederhanakan proses pengambilan keputusan, dan yang ketiga mengurangi kesalahan. Terakhir menghindari potensi perselisihan. RFP untuk spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang tepat memiliki biaya total yang lebih rendah dan membutuhkan lebih sedikit waktu untuk disiapkan dan dievaluasi, tapi tidak mengizinkan vendor untuk merekomendasikan teknologi alternatif, meminta sistem yang memenuhi tujuan dan persyaratan kinerja tertentu, meninggalkan masalah teknis kepada vendor tetapi lebih sulit untuk dievaluasi dan seringkali menghasilkan tawaran yang lebih mahal. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang development by in-house information system department, di mana organisasi mengembangkan perangkat lunak jika hal tersebut memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan, di mana sistem penggajian atau piutang yang ditulis khusus tidak banyak manfaatnya, sedangkan perangkat lunak manajemen inventaris atau manufaktur produk yang canggih dan tepat waktu mungkin memberikan manfaat yang signifikan. Nah, kendala yang harus diatasi untuk mengembangkan perangkat lunak berkualitas yaitu besarnya jumlah waktu yang dibutuhkan, kompleksitas sistem, persyaratan yang buruk, perencanaan yang tidak memadai, komunikasi dan kerjasama yang tidak memadai, kurangnya staf yang berkualifikasi, dan dukungan manajemen puncak yang buruk. Nah, perangkat lunak custom dibuat secara internal atau oleh perusahaan yang disewa untuk menulis perangkat lunak atau menyusun dan dari inventaris modul programnya sendiri. Nah, selanjutnya itu perangkat lunak yang dikembangkan oleh pengguna akhir. Jadi, komputasi pengguna akhir atau EUC atau End User Computing adalah pengembangan, penggunaan, dan kontrol langsung sistem informasi berbasis komputer oleh pengguna. EUC sendiri adalah orang-orang yang menggunakan TI untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka alih-alih mengendalikan profesional sistem. Nah, jadi ada beberapa contoh pengembangan penggunaan akhir yang tepat, di mana yang pertama itu untuk mengambil informasi dari database, untuk menghasilkan laporan sederhana, atau untuk menjawab pertanyaan satu kali. Terus, untuk melakukan analisis, bagaimana jika sensitivitas atau statistik. Nah, terus mengembangkan aplikasi menggunakan perangkat lunak seperti spreadsheet atau sistem basis data. Nah, yang terakhir itu untuk menyiapkan jadwal seperti jadwal penyusutan dan amortisasi pinjamannya. Jadi, pengembangan penggunaan akhir tidak sesuai untuk sistem kompleks, seperti sistem yang memproses sejumlah besar transaksi atau memperbarui catatan basis data.
Oleh karena itu, sistem ini tidak digunakan untuk memproses penggajian, piutang, hutang, buku besar, atau inventaris sendiri. Selanjutnya ada kelebihan dan kerugian komputasi penggunaan akhir, di mana IUC ini menawarkan keuntungan. Jadi ada beberapa keuntungan yang ditawarkan oleh IUC. Jadi yang pertama itu ada pembuatan, kontrol, dan implementasi pengguna, di mana pengguna bukan departemen IIS, melainkan mengendalikan proses pengembangan. Terus pengguna memutuskan apakah suatu sistem harus dikembangkan dan informasi apa yang penting. Jadi kepemilikan ini membantu pengguna mengembangkan sistem yang lebih baik. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu keuntungannya yaitu sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi, sistem yang dikembangkan oleh pengguna akhir lebih mungkin untuk memenuhi kebutuhan pengguna, di mana pengguna menemukan kelemahan yang tidak terdeteksi oleh tim IIS. Nah, yang ketiga itu keuntungannya ada ketepatan waktu, di mana sebagian besar penundaan yang lama yang melekat dalam pengembangan sistem tradisional dapat dihindari, yaitu seperti analisa biaya manfaat yang memakan waktu, definisi persyaratan yang terperinci, dan penundaan serta birokrasi dalam proses persetujuan. Nah, yang keempat itu ada membebaskan sumber daya sistem. Jadi semakin banyak kebutuhan informasi yang dipenuhi pengguna, semakin banyak waktu yang dapat dihabiskan Departemen IIS untuk aktivitas pengembangan dan pemeliharaan lainnya. Nah, yang terakhir itu ada fleksibilitas dan kemudahan pengguna, di mana sebagian besar perangkat lunak IUC mudah dipahami dan digunakan. Namun, walaupun ada keuntungannya, pasti juga ada kelemahannya. Kelemahan IUC itu ada beberapa, di mana ada kesalahan logika dan pengembangan. Karena dengan sedikit pengalaman dalam mengembangkan sistem, penggunaan akhir lebih mungkin membuat kesalahan dan cenderung tidak menyadari ketika kesalahan tersebut terjadi. Nah, terus ada aplikasi yang tidak diuji secara memadai. Itu pengguna cenderung tidak menguji aplikasi mereka secara ketat dengan rutin. Jadi baik karena mereka tidak menyadari perlunya melakukannya, atau karena kesulitan yang dibutuhkan. Nah, terus abis itu ada sistem yang tidak efisien. Jadi sistem yang tidak efisien ini sebagian besar pengguna akhir bukanlah programmer, jadi tidak terlatih dalam pengembangan sistem. Akibatnya sistem mereka tidak selalu efisien. Nah, ada sistem yang kurang terkontrol dan terdokumentasi. Terus ada ketidakcocokan sistem, duplikasi sistem data. Nah, terus ada biaya yang meningkat juga. Nah, selanjutnya itu ada mengelola dan mengontrol komputasi penggunaan akhir. Jadi, organisasi harus mengelola dan mengendalikan IUC untuk memberikan kendali kepada Departemen IIS akan menghambat penerapan IUC dan menghilangkan manfaatnya. Namun, jika organisasi tidak memiliki kendali atas penggunaan akhir, seperti alat IUC, apa yang dibeli atau bagaimana alat tersebut digunakan, hal itu memungkinkan akan menimbulkan masalah yang signifikan. Nah, sebaiknya kita yang menggunakan IUC ini diberikan panduan dan standar yang cukup untuk mengendalikan sistem, tetapi tetap memberikan fleksibilitas yang dibutuhkan pengguna. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah outsourcing system.
Outsourcing system adalah praktek yang mempekerjakan perusahaan luar untuk menangani sebagian atau seluruh aktivitas pemrosesan data organisasi. Dalam kontrak ini, penyedia layanan dapat membeli komputer klien atau mengelola sistem di lokasi klien. Kontrak ini biasanya berlangsung hingga 10 tahun dan menghabiskan biaya itu jutaan dolar. Banyak perusahaan termasuk perusahaan Fortune 500 mengalihdayakan fungsi dukungan informatika. Misalnya, Royal Dutch Shell mengelola 80.000 PC secara global dan mengalihdayakan dukungan informatikanya. Pengalihdayan awalnya digunakan untuk aplikasi standar seperti penggajian. Dengan Eastman, Kodak menjadi contoh yang terkenal mengontrak IBM dan perusahaan lain untuk mengelola operasi informatikanya yang menghasilkan penghematan biaya secara signifikan. Survei membuktikan bahwa 73% perusahaan melakukan alih daya sistem informasi mereka, tetapi umumnya tidak melakukan alih daya manajemen TI strategis. Usaha kecil tak luput dari itu, outsourcing system memiliki keuntungan. Yang pertama, fokus pada kompetensi inti yang memungkinkan bisnis untuk berkonsentrasi pada kompetensi utama mereka. Lalu yang kedua, posisi kas yang lebih baik, mengurangi biaya dengan menjual aset kepada pihak outsourcing. 3. Akses ke keahlian dan teknologi, memperoleh akses teknologi canggih dan keterampilan khusus. Dan biaya waktu yang lebih rendah. Manfaat dari skala ekonomi dan biaya tenaga kerja itu lebih rendah. Lalu, waktu pengembangan yang lebih singkat karena memanfaatkan pihak outsourcing yang berpengalaman dengan waktu yang lebih cepat. Pemanfaatan sumber daya yang dioptimalkan, mengatasi beban kerja yang berfluktuasi dan menghindari beban kerja yang tidak aktif sumber daya. Di balik setiap keuntungan pasti ada kerugian. Nah, kerugian outsourcing sendiri adalah hilangnya kendali, lalu potensi vendor lock-in atau ketergantungan pada pihak outsourcing yang membatasi fleksibilitas, risiko keamanan terkait pelanggaran data dan kerentanan keamanan, tantangan komunikasi karena kesulitan berkomunikasi dan koordinasi yang efektif, lalu perbedaan budaya, terjadinya kesalahan dan konflik karena perbedaan budaya ini, lalu biaya yang tersembunyi ataupun biaya tak terduga yang muncul seperti renegosiasi kontrak dan biaya transisi, lalu kehilangan. Selanjutnya ada metode untuk meningkatkan pengembangan sistem. Yang pertama yaitu manajemen proses bisnis, yaitu pendekatan sistematis untuk meningkatkan dan mengoptimalkan proses bisnis organisasi secara berkelanjutan. Manajemen proses bisnis atau BPM menekankan pentingnya proses bisnis yang inovatif, desain proses yang baik, manajemen proses end-to-end, proses yang gesit dan keselarasan dengan strategi organisasi. Sistem manajemen proses bisnis atau BPMS mengotomatisasikan dan memfasilitasi peningkatan proses bisnis, meningkatkan komunikasi, kolaborasi, dan integrasi dengan sistem lain. BPMS dapat meningkatkan kontrol internal dengan memberikan akses yang lebih terkontrol, meningkatkan pemisahan tugas, dan meningkatkan kontrol aplikasi. Lalu yang kedua ada prototyping, yaitu pendekatan desain sistem di mana model kerja yang disederhanakan dari sistem dikembangkan. Prototyping membantu menangkap kebutuhan pengguna dan membantu pengembang dalam membuat keputusan desain konseptual dan fisik. Prototyping melibatkan pengembangan prototipe awal, mendapatkan umpan balik dari pengguna, memodifikasi prototipe, dan mengulang proses hingga pengguna puas. Prototipe dapat diubah menjadi sistem yang berfungsi penuh atau dibuang, dengan nama lain prototipe non-operasional, dan digunakan untuk mengidentifikasi persyaratan sistem. Selanjutnya yaitu metodologi agil. Metodologi agil adalah filosofi dan kumpulan prinsip untuk mengembangkan sistem informasi dalam lingkungan yang tidak pasti dan berubah dengan cepat. Agil menekankan respons terhadap perubahan individu dan interaksi, kolaborasi pelanggan, dan perangkat lunak yang berkualitas. Metodologi agil sendiri ini ada 3 macam, yaitu yang pertama Scrum. Scrum adalah metodologi pengembangan perangkat lunak di mana tim bekerja sama dalam proses
berulang dan bertahap untuk mencapai tujuan pengembangan bersama. Scrum melibatkan pemilik produk, tim Scrum, dan Scrum Master. Tim Scrum bekerja dalam sprint untuk mengembangkan perangkat lunak secara bertahap dan memberikannya kepada pelanggan untuk dievaluasi. Lalu yang kedua yaitu ada Extreme Programming atau XP. Adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang dirancang untuk menghasilkan perangkat lunak berkualitas lebih tinggi secara lebih produktif dengan mengambil elemen dan praktik terbaik dari pengembangan perangkat lunak tradisional. XP menekankan tim pemrograman 2 orang, siklus pengembangan yang pendek, perubahan kecil, solusi yang sederhana, kode sebagai komunikasi, pengujian yang ekstensif, dan komunikasi yang sering. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada Unified Process. Adalah kerangka kerja pengembangan perangkat lunak dengan 4 fase yaitu Inception, Elaboration, Construction, dan Transition. Unified Process menekankan pengembangan sistem dan serangkaian iterasi yang menghasilkan rilis perangkat lunak yang dapat dieksekusi. Lalu metode yang keempat yaitu rekayasa perangkat lunak berbantu komputer atau CASE. CASE adalah paket integrasi alat yang digunakan oleh perancang yang terampil untuk membantu merencanakan, menganalisis, mendesain, memprogram, dan memelihara sistem informasi. CASE menyediakan alat untuk perencanaan strategis, manajemen proyek dan sistem, desain basis data, tata letak layar dan laporan, serta pembangkitan kode otomatis. CASE meningkatkan produktivitas, kualitas program, kontrol prosedur, dan dokumentasi. Dengan menggunakan metode-metode ini tadi, perusahaan dapat meningkatkan peluang keberhasilan, pengembangan sistem baru, dan meminimalkan resiko kegagalan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.